Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap-siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Pertama-tama mari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Yang selanjutnya mari bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Selanjutnya mari sama-sama ikhlaskan niat mencari ilmu lillahi ta'ala. Mudah-mudahan menjadi jalan kebaikan untuk kita semua. Hari ini Pak Dadang mau mengajarkan beberapa hal yang sangat penting sebagai pengikat, sebagai patokan, sebagai kerangka umum mempelajari semantik Al-Quran. Sebelum berbicara lebih jauh mengenai semantik Al-Quran dan menjadi tambah rumit, Pak Dadang ingin kalian memahami inti dari semantik Al-Quran. Gitu. Nah, untuk kepentingan itu, saya akan menjelaskan kepada kalian kembali ya. Saya akan menjelaskan kembali kepada kalian pandangan-pandangan dari 3 orang tokoh semantik masa rintisan, yaitu Axel Dermasteter, Michel Bril, dan satu lagi Ferdinand de Saussure. Nah, perhatikan slide berikut ini. Minggu kemarin saya sudah menjelaskan bahwa orang ini namanya Axel Dermasteter. Dia menulis sebuah buku judulnya The Life of the Word as the Symbols of Idea. Kehidupan kata-kata sebagai simbol dari gagasan-gagasan. Dia mengatakan bahwa kata-kata itu seperti manusia, dia hidup, tumbuh, berkembang, gaul ke sana, gaul kemari, kenalan dengan si Anu, kenalan lagi dengan si Anu, lalu ada yang semakin berkembang karena kenalannya kuat, ada juga yang semakin hancur karena dia kenalan dengan kata-kata lain yang kurang baik, sehingga lama-kelamaan dia semakin terpojok, semakin tersingkirkan, lalu dilupakan, lalu mati. Itu yang saya ceritakan dalam pertemuan sebelumnya. Nah, yang akan saya jelaskan dalam pertemuan kali ini adalah apa tugas semantik sebetulnya. Kalau kata-kata itu seperti hidup manusia. Nah, tugas semantik sebetulnya adalah membuat semacam biografi dari suatu kata. Seperti halnya seorang sejarawan membuat biografi tentang seorang manusia. Jadi kalau ditanya apa tugasnya semantik, ya tugasnya semantik adalah membuat biografi suatu kata sedetil mungkin.
Begitu ya kira-kira. Nah, sekarang saya kasih contoh yang lain ya. Kalau Aidul Mubarak, saya kasih tugas untuk membuat biografi hidup saya, kira-kira dapat berapa halaman? Berapa halaman? 2 mungkin, Pak. Ya, kenapa cuma 2? Karena Aidul gak kenal saya. Aidul cuma kenal saya di permukaan saja, bahwa yang yang fotonya ini, yang orangnya ini tuh namanya Pak Dadang. Dia dosen semantik Al-Quran. Dia dosen Fakultas Usuluddin, titik. Cuma segitu tahunya. Mungkin ditambahin rumahnya di Cipadung begitu. Mungkin tambahin lagi sedikit. Dulu kuliah di UIN Bandung, kemudian di UIN Jakarta. Cuma segitu saja. Kenapa? Karena Aidul nggak kenal saya. Lain halnya kalau yang bikin biografi itu teman dekat saya. Ya, yang tahu seluk-beluk hidup saya. Dia akan cerita kehidupan saya sangat detail sehingga mungkin akan menjadi sebuah buku setebal ini. Ya, gitu. Kenapa dia bisa cerita sebanyak itu? Karena dia tahu hidup saya, biografi saya, sedetil-detilnya. Kapan saya lahir, di mana saya lahir, dalam kondisi bagaimana, bagaimana orang tua saya, siapa saja teman masa kecil saya, sekolah saya di mana, setelah itu prestasinya bagaimana, gitu. Apa saya nakal atau tidak waktu kecil, lalu setelah itu saya meneruskan sekolah di mana dan lain seterusnya. Dia akan bisa cerita sedetil mungkin. Kenapa dia bisa cerita sedetil mungkin? Karena dia tahu hidup saya. Nah, tugas seorang peneliti semantik itu adalah menceritakan biografi suatu kata sedetil mungkin, selengkap mungkin. Ya. Kenapa dia bisa cerita seperti itu? Karena dia kenal betul kata itu dari sejak lahir, tumbuh kembang, sampai kemudian dia juga paham pergaulannya dengan siapa saja, lalu paham juga apakah kondisinya bagaimana sekarang, apakah berkembang atau malah mati. Gitu. Maka tugas seorang peneliti semantik adalah kepoin kata itu, stalking terhadap kata tersebut. Harus tahu kapan dia lahir, gaulnya sama siapa aja, bagaimana kondisinya sekarang. Semakin Anda kenal kata itu, semakin akan detil hasil penelitian Anda. Jadi, nggak akan kesulitan bikin skripsi berdasarkan penelitian semantik kalau Anda mengenal kata yang Anda teliti. Paham ya? Jadi tugas semantik itu apa? Ya, bikin biografi satu kata, sedetil mungkin. Ciri-cirinya, syaratnya apa? Harus kenal. Ciri-cirinya kenal apa? Ya, bisa nulis banyak. Kalau setelah memutuskan untuk penelitian semantik cernaca cuma bisa nulis 2 halaman, berarti Anda nggak kenal banyak dengan kata itu. Gitu. Anda kurang gaul sama kata itu. Anda kurang apa ya? Kurang memperhatikan kata tersebut. Gitu. Itu yang pertama. Jadi tugasnya semantik itu ya bikin biografi kata ya sedetil mungkin. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, lalu muncul tokoh lain yang namanya
Michel Brill. Gitu. Dia nulis buku yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, judulnya Semantic Studies in the Science of Meaning. Ya, semantik sebagai studi tentang makna. Gitu. Nah, gagasan utama dari buku ini adalah bahwa ketika Anda menulis biografi satu kata, maka hendaknya Anda memusatkan perhatian pada perubahan makna kata itu. Karena itulah yang menarik. Gitu. Kalau hidup satu kata itu flat saja, kalau Anda ceritakan, gak akan menarik. Persis seperti hidup kita. Kenapa hidup kita ini gak ada orang yang nulis biografinya? Karena hidup kita flat. Gak ada naik turunnya gitu. Sehingga ketika dibahas gak menarik. Lain halnya misalnya dengan biografi Profesor Dr. B.J. Habibie misalnya. Kenapa ada orang yang nulis biografi dia? Karena hidupnya menarik. Ada naik turunnya. Ada perubahan-perubahan besar yang terjadi dalam dirinya. Nah, misalnya mengatakan bahwa fokus penelitian semantik adalah pada perubahan makna kata. Gitu. Nah, itu yang pertama yang Michel Brill sampaikan. Yang kedua, kata dia, untuk mengetahui apakah makna itu berubah atau tidak, maka perhatikan pergaulannya. Apakah pergaulan kata-kata itu berubah atau tidak. Setiap kali kata-kata itu berubah pergaulannya, maka akan berubah juga maknanya. Saya ingin berikan satu contoh ya. Saya punya seorang mahasiswa namanya Yusef Husaini. Dia datang ke saya dengan satu proposal skripsi. Dia mengatakan, Pak Dadang, saya mau bahas skripsi ya, dengan judul Mator fil Quran. Lah saya kritik, kok bahas mator gitu. Apa pentingnya bahas mator? Mator kan orang sudah tahu semua artinya hujan. Kok malah diteliti lagi? Lalu dia mengatakan, Pak Dadang, tidak ada satu kata pun dalam Al-Quran kecuali itu kata itu hebat gitu. Karena Quran sendiri hebat, maka kata-katanya hebat. Oke. Gitu. Kenapa pilih mator? Saya bilang. Karena cuma 7 ayat. Sehingga diperkirakan saya bisa cepat selesai. Oke, saya paham. Kalau gitu lanjutkan. Ya saya juga harap-harap cemas nih. Bahas mator apa anehnya gitu ya. Jangan-jangan flat nanti. Ternyata kata mator ini mengalami perubahan makna yang sangat drastis. Seperti yang diprediksi, seperti yang digariskan oleh Michel Brill. Bahwa setiap kata yang mengalami perubahan drastis, dia akan menarik. Nah, mator ini ternyata mengalami perubahan makna yang sangat drastis dan karena itu menarik. Dan betul juga apa kata Michel Brill bahwa perubahan itu ditandai oleh perubahan pergaulan kata itu. Jadi saya dan Yusef bisa tahu bahwa kata mator itu mengalami perubahan makna yang drastis karena kami berdua menemukan bahwa makna itu kata itu berubah gaulnya. Gitu. Nah, apa perubahan yang terjadi itu? Dan apa perubahan pergaulan yang terjadi itu? Ternyata kata mator sebelum Quran turun, artinya pada masa Arab Jahiliyah, ketika diteliti dalam syair-syair Arab Jahiliyah, dalam 20 diwan syair Jahiliyah, ditemukan bahwa kata mator itu gaulnya, hubungannya, relasinya itu dengan air. Jadi di masa jahiliyah mator itu gaulnya sama air. Air turun dari langit,
di tengah padang rumput, rumputnya pada tumbuh menghijau, lalu datang kafilah-kafilah Arab bikin kemah di situ, menggembala kambing di situ, tumbuh bunga-bunga, para pemuda, para pemudi berkeliaran, tumbuh juga perasaan cinta, ya, dan lain sebagainya. Sesuatu yang indah gitu. Nah, tapi ketika mator itu dipakai oleh Al-Quran, gaulnya mator ini berubah. Ternyata dalam 7 ayat yang berbicara tentang mator itu semuanya berbicara mengenai batu, 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 batu. Berapa kali itu batunya? Ada sekali berkaitan dengan air. Itu azan mim matorin. Yaitu satu kesulitan yang disebabkan oleh air hujan. Ada satu, tetapi air hujan yang bikin madorot. Itu disebutnya azam mim matorin. Intinya adalah bahwa pergaulan kata mator dalam Al-Quran itu negatif. Hujannya itu bukan hujan air, tapi hujan batu atau hujan yang menimbulkan kesusahan. Misalnya hujan yang menimbulkan longsor, hujan yang menimbulkan banjir, hujan yang menimbulkan kesulitan, dan hal-hal semacam itu. Nah, lalu saya tanya ke Yusef, terus kalau hujan yang berkaitan dengan air, apa yang dipakai oleh Quran? Kata Yusef, yang dipakai bukan mator lagi, tetapi ma'un. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Yang nggak pernah pakai mator. Jadi kalau pakai mator, itu berkaitan dengan batu, yaitu hujan batu sebagai azab terhadap umatnya Nabi Lut. Gitu. Jadi ini kontribusi dari Michel Bril bahwa kalau mau bikin biografi satu kata, pilihlah kata yang unik, yaitu kata yang mengalami perubahan makna secara drastis yang ditandai dengan perubahan pergaulan kata-kata itu. Makanya dalam satu mahfudot kita mengenal ada satu mahfudot disebutkan dalam mahfudot itu anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarani tadi. Tentang seseorang jangan tanya siapa dia, tapi tanyakan siapa temannya. Karena temannya itu akan menunjukkan siapa dia. Itu sama persis seperti gagasannya Michel Brel ini terhadap kata-kata dalam Al-Quran. Jadi kalau ingin tahu makna kata itu siapa, biografi kata itu bagaimana, jangan cari kemana-mana, lihat teman-temannya siapa. Teman-temannya dari kata itulah yang akan menunjukkan siapa sesungguhnya kata tersebut. Begitu ya. Nah, lalu muncul tokoh ketiga yaitu Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure itu menjelaskan kepada kita satu jawaban terhadap satu pertanyaan. Kalau perubahan makna kata itu bisa dilihat dari perubahan pergaulannya, di mana kita bisa lihat pergaulan kata itu? Oke ya. Kalau perubahan jati diri manusia bisa dilihat dari lingkaran pergaulannya, di mana kita bisa meneliti lingkaran pergaulan orang itu? Kan dari tempatnya ya. Tempatnya di mana gitu. Misalnya siapa di sini? Agus misalnya. Kalau Agus ini gaulnya di masjid, ya kita perhatikan, oh sering datang ke masjid nih. Ya kita simpulkan Agus ini kelompok sajadah. Gitu ya. Karena gaulnya dengan orang-orang masjid. Atau sebaliknya misalnya, kalau ternyata dia gaulnya di tempat-tempat nauzubillah min dzalik, ini contoh saja. Ya, kalau gaulnya ternyata di tempat-tempat maksiat, lalu kita simpulkan, oh kalau gitu dia adalah haram jadah gitu. Ya. Kalau tadi sajadah, sekarang haram jadah. Kenapa? Karena tempat gaulnya. Nah, Ferdinand de Saussure itu menjelaskan kepada kita
bahwa relasi kata-kata itu, pergaulan kata-kata itu bisa dilihat di mana gitu. Ya, di mana kita bisa lihat pergaulan kata-kata itu. Nah, kata Ferdinand de Saussure untuk mengetahui di mana untuk mengetahui pergaulan satu kata-kata, maka lihatlah di dalam struktur. Nah, tambah bingung kan, apa itu struktur kan? Bingung nggak? Pasti bingung lah. Saya sederhanakan. Jadi kata Ferdinand de Saussure, cara untuk mengetahui dengan siapa saja satu kata gaul, jadi Ferdinand de Saussure mengatakan cara untuk mengetahui ya, dengan siapa saja satu kata itu bergaul adalah dengan melihat strukturnya, dengan menganalisis strukturnya. Struktur itu apa? Struktur itu adalah kata-kata yang berkaitan dengan kata tersebut. Gitu. Kalau dalam bahasa Arab disebutnya siyakul kalam. Artinya konteks pembicaraan. Nah, dalam konteks pembicaraan lah kita bisa tahu dengan siapa saja kata-kata itu bergaul. Gitu. Itu kata Ferdinand de Saussure. Ya. Paham tidak? Saya yakin nggak paham ini. Saya sederhanakan ya. Saya sederhanakan. Jadi, tadi kan Ferdinand, Michel Bre mengatakan bahwa biografi kata yang unik itu, yang menarik itu adalah yang unik, yaitu yang mengalami perubahan drastis. Perubahan drastis makna satu kata itu bisa dilihat dari perubahan pergaulannya. Kalau pergaulan kata itu berubah, maka bisa dipastikan terjadi perubahan makna yang drastis. Nah, lalu kita tanya, di mana perubahan pergaulan kata itu bisa kita lihat? Jawabannya adalah jawabannya diberikan oleh Ferdinand de Saussure. Kata Ferdinand de Saussure, perubahan pergaulan satu kata bisa dilihat dari strukturnya. Dalam struktur apa kata itu hadir? Gitu. Yang dimaksud di situ adalah struktur kalimat. Jadi Ferdinand de Saussure mengatakan bahwa perubahan pergaulan satu kata itu bisa dilihat dalam struktur kalimat tempat kata itu ada. Contoh ya. Dulu orang Sunda itu sudah kenal yang namanya anjing dan bagong. Ya, dari dulu tuh. Cuma dulu anjingnya dibawa oleh manusia, dipakai untuk berburu bagong. Bagong tuh babi hutan. Oke. Jadi kalau ada orang Sunda ditanya, mau kemana Mang? Kau bawa anjing? Ini, saya mau berburu bagong. Gitu, pakai anjing ini. Gitu. Jadi kata bagong, kata anjing itu berkaitan dengan berburu. Oke ya? Itu dulu ya. Nah, karena kata anjing dan bagong itu dulu ada dalam struktur kalimat, saya mau berburu bagong dengan menggunakan anjing. Itu struktur kalimatnya. Lalu pada tahun 80-an, pada tahun 90-an,
terjadi perubahan. Bahwa kata anjing itu dan bagong itu tidak lagi terletak dalam struktur kalimat berburu, tetapi dia hadir dalam struktur kalimat sapaan. Gitu. Dan bukan lagi di hutan, bukan lagi di kebun, tetapi di terminal. Waktu dulu saya mesantren, saya ke terminal, saya lihat ada preman A bertemu dengan preman B dan dia menyapa. Kemana anjing? Itu dijawab sama temannya itu, dekat itu bagong. Nah, jadi kata anjing dan bagong itu dalam konteks orang Sunda tahun 80-an, tahun 90-an sudah berubah maknanya dan itu terlihat dari struktur tempat kata anjing dan bagong itu ada, yaitu terminal, preman, gitu. Kemudian kata-kata sapaan, kata-kata tanyaan. Dan manusia, gitu. Nggak ada lagi binatangnya di situ. Oke ya. Nah, lalu sekarang nih tahun 2020-an berubah lagi. Saya ke kafe tadi. Nih, beli kopi. Nih, di kopinya. Ada kafe dekat komplek rumah saya. Dan suatu ketika saya pernah lihat ada anak pemuda-pemudi nongkrong. Pemuda-pemudi nongkrong. Laki-laki perempuan. Lalu si laki-lakinya ngobrol begini kepada perempuan. Jing, kamari Persib eleh jing. Gitu. Si perempuannya jawab. Kan baik atuh jing. Tong stres gitu. Saya mulai berpikir kalau gitu kata anjing ini sudah berubah maknanya gitu. Dan itu terlihat dari perubahan strukturnya. Struktur kalimatnya gitu, bahwa sekarang kata anjing itu ada di kafe dan itu juga berlaku buat anak-anak muda yang bukan termasuk preman, ya, anak muda yang terhormat gitu, anak-anak milenial, dan nampaknya artinya sudah berubah, bukan lagi binatang gitu, tetapi mungkin bro dan sis gitu. Bro kemarin atau sis kemarin Persib eleh gitu. Ya nggak apa-apa bro, santai aja. Mungkin begitu. Tapi bro dan sis itu diganti dengan jing gitu. Nah, karena itu saya ulangi ya, bahwa bagi Ferdinand de Saussure, perubahan pergaulan itu bisa dilihat dari tempat di mana atau dari struktur kalimat tempat kata itu berada. Atau dari struktur kalimat tempat kata itu digunakan. Gitu. Nah, kalau kita bicara semantik Al-Quran, berarti perubahan pergaulan satu kata itu bisa dilihat dalam satu ayat yang kata itu ada di situ. Misalnya, kita mau meneliti kata apa misalnya adin, ya, apa itu artinya adin? Maka bisa dilihat dari struktur kalimatnya, yaitu ayat tempat kata adin itu hadir, yaitu misalnya di surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Nah, ya di situ kita tahu bahwa adin itu berkaitan dengan yaum, dengan malik, gitu. Dia gaulnya dengan yaum, dengan malik, gitu. Atau di surat Al-Ma'un misalnya, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Maka kita bisa tahu bahwa dalam ayat itu, dalam struktur kalimat Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, kata din itu gaul dengan kata yukadzibu. Ya. Dengan kata yukadzibu. Gitu. Atau mungkin di tempat lain. Ya, maka tempat
kita meneliti pergaulan satu kata dalam Al-Quran itu adalah ayatnya. Yang memberikan struktur kepada kata yang sedang kita teliti, yaitu siyakul kalam. Gitu kira-kira gagasan-gagasan besar yang harus tetap diingat serumit apapun nanti kita belajar ilmu semantik. Gitu. Bahwa ilmu semantik itu tugasnya adalah membuat biografi satu kata. Biografi yang bagus adalah yang unik, yaitu yang kata-katanya yaitu yang kata yang ditelitinya itu mengalami perubahan makna yang luar biasa. Perubahan makna yang luar biasa itu biasanya ditandai oleh perubahan pergaulan kata-kata itu. Pergaulan kata-kata itu bisa dilihat di tempat, di struktur kalimat, tempat kata itu hadir. Yang kalau dalam konteks Al-Quran itulah ayat. Di satu ayat itu pelongin, liatin, dia gaul sama siapa aja. Paham? Paham nggak? Aduh, Insyaallah, jangan-jangan. Pak. Oke. Alhamdulillah, Pak. Insyaallah, Pak. Nah, sekarang saya mau kasih tes nih. Yohana, mana Yohana? Hadir, Pak. Oke. Ada ayat misalnya berbunyi begini. Apa tuh? Suara apa tuh? Ya. Ya. Oke, ada satu ayat misalnya berbunyi seperti ini. Innal insana lafi khusrin. Oke ya. Innal insana lafi khusrin. Nah, dalam ayat tersebut, kata insan gaul dengan apa? Dengan kata apa? Suaranya aktifkan. Innal insana lafi khusrin. Ya. Kata insan di ayat tersebut, di struktur kalimat itu gaul dengan kata apa? Al-khusrin. Nah, gitu. Sesederhana itu. Sesederhana itu. Kalau di ayat lain misalnya apa? Innal insana khuliqa halu'an. Idza massahu syarru jazu'an. Wa idza massahul khairu manu'an. Nah, dalam kumpulan ayat itu, kata insan bergaul dengan siapa aja? Coba, Aidul. Hadir, Pak. Haluan sama jazuan. Innal insana khuliqa halu'an. Khuliqa halu'an. Idza massahu syarru manu'an. Jazu'an. Jazu'an. Wa idza massahu khairu manu'an. Jadi gaulnya sama siapa aja? Sama haluan, manu'an, sama jazu'an. Nah, gitu. Itu udah bisa. Baik. Kalau gitu, adakah pertanyaan? Kalau tidak ada, Pak. Silakan. Ayo. Ya, silakan. Mengenai ini sebentar. Pak pertama ya. Sebentar. Waktu saya ngasih contoh tentang anjing dan bagong itu apa keterlaluan nggak? Kasar nggak ya? Enggak, Pak. Biasa aja, Pak. Biasa aja, Pak. Oke. Sudah familiar sih, Pak. Bener ya, apa yang saya omongin bener ya? Iya, bener, Pak. Benar, Pak, benar. Benar begitu. Oke. Nah. Oke, pertanyaanmu apa, Aidul? Ini, Pak, mana sih tadi teh? Oh, ini, Pak. Ini tugas semantik adalah membuat biografi sebuah kata seperinci mungkin. Tugas peneliti semantik itu adalah menyelidiki suatu kata sedetail mungkin karena dia mengetahui seluk-beluk dari suatu kata tersebut. Dia kenal dari arti secara cakupan lain yang tergabung dalam kata tersebut. Nah, untuk
mengenai kita untuk mengetahui arti kata yang lain, cakupan dari kata tersebut itu, apakah kita harus menggunakan referensi, Pak? Apa untuk mengetahui biografi kata itu sedetil mungkin kita harus pakai referensi? Harus, Iya, Pak. harus ya. Semua referensi dipakai. Gitu. Seperti misalnya begini, Aidul mau mempersunting seorang perempuan. Kan masa nggak kenal gitu. Pasti dicari-cari tahu dulu dong dia siapa, orang mana, bapaknya siapa, dulunya bagaimana. Apakah semua referensi dipakai? Dipakai. Temannya siapa? Tanya sama temannya. Yang pernah dekat sama dia siapa? Tanya terus. Tetangganya ditanya, warung depan rumahnya aja ditanya. Mang, kenal jeung neng itu? Oh mohon, ai baheulana nuju alit kumaha? Yang lagi kecil dulu dia gimana? Oh, didengerin tuh cerita tukang warung depan rumah calon istrimu itu. Semua referensi dipakai. Pokoknya dikepoin. Jadilah Anda detektif Sherlock Holmes. Gitu. Kira-kira. Yang mencoba untuk mengetahui seluk-beluk dia secara detail. Referensinya apa aja? Pertama, kamus. Ya, kamusnya yang saya anjurkan adalah Mujam Mufradat Al-Fadil Quran. Yang kedua, Maqayis Lughah. Ibnu Faris, yang pertama itu Mujam Mufradat Al-Fadil Quran, karya Ar-Ragib Al-Isbihani. Kalau mau dan ahli dalam bahasa Arab, boleh pakai Ibnu Manzur. Cuma kalau Ibnu Manzur, satu kata ada 5 halaman gitu. Coba kecil-kecil tulisannya, saya takutnya stres kan. Kalian stres bacanya. Tapi kalau Mujam Mufradat Al-Fadil Quran Ragib Al-Isbihani singkat, padat, jelas. Maqayis Lughah Ibnu Faris juga singkat, padat, jelas. Gitu. Yang kedua, syair-syair Arab Jahiliyah. Supaya tahu masa lalu kata itu gitu. Nah, ini yang agak berat buat yang tidak ahli bahasa Arab. Tetapi jangan putus asa ya, karena ya Anda sewa saja penerjemah atau punya teman penerjemah gitu, yang ahli bahasa Arab. Yusef juga yang tadi saya ceritakan meneliti motor itu nggak ahli bahasa Arab. Jadi dia minta bantu temennya nerjemahin. Terjemahnya salah. Akhirnya saya juga yang terjemahin. Ya, ngerjain dospem dia. Mana banyak lagi syairnya. Ya itu agak berat tuh di situ. Lalu tafsir Quran, lalu Qurannya sendiri tadi karena pergaulan satu kata itu bisa dilihat dalam struktur kalimat. Makanya Qurannya itu sendiri menjadi referensi, dibaca gitu. Dalam ayat itu dia gaul sama siapa aja, dibaca terus. Lalu tafsirnya. Karena barangkali kalau dibaca teksnya aja nggak paham ya dibaca tafsirnya. Gitu. Dari situ umumnya sih ketahuan. Pasti ketahuan lah. Udah tanya mang depan rumah, tanya teman-temannya lagi kecil, tanya gurunya, ya tanya paman bibinya, itu ya pasti ketahuan siapa dia. Gitu. Mantannya siapa aja ketahuan. Apalagi kalau ngobrol sama mantannya. Pasti ketahuan semua tuh. Ya, silakan. Ya cukup ya Edo ya. Iya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Iya. Astagfirullah, Pak. Ya, silakan, Sep. Ini Pak ingin bertanya tentang ini. Kan bahasa itu ya ada kemiripannya. Pokoknya ada hampir sama gitu kan. Kayak mulai bahasa Inggris, bahasa Arab, kemudian bahasa kita juga. Nah, kalau seandainya contoh kita mesemantikan bahasa kita aja, bahasa Indonesia atau bahasa Sunda. Contohnya tadi yang dikasih contoh itu yang kayak anjing dan babi itu kan tahun berapa itu dulu kan penempatannya itu di hutan segala macam. Kemudian kesininya jadi bahasa
bahasa apa, jadi bahasa sehari-hari, sapaan, kemudian menjadi bahasa untuk ya seperti itulah Pak. Nah, apakah ketika orang ditegur gitu kan, kenapa itu nggak boleh? Kemudian dia tuh kalau menjawab seperti ini gimana? Ini kan bahasa semantik gitu Pak. Ada perubahan karena ya intinya ini semantik loh gitu kan. Dia tuh berdalih bahwa ini adalah sebuah perubahan kata yang memang dia sendiri membenarkan. Tanggapannya seperti apa Pak? Apakah memang tetap menyimpang gitu atau memang karena ada perubahan anggapan gitu menjadi gimana gitu? Mungkin itu Pak, terima kasih. Ya, ya, ya saya paham. Tentu kita harus berpegang pada Al-Quran dan Sunnah yang menyuruh kita untuk berbicara benar, berbicara baik, gitu. Perubahan-perubahan terjadi, ya mungkin aja terjadi, tetapi tetap ukurannya bukan semantik. Ukurannya Al-Quran dan hadis kalau perilaku kita. Ya, yang salah tetap salah walaupun sudah berubah. Gitu. Kayak LGBT namanya. Ada orang LGBT, wah ini kan sudah zaman modern, boleh kok di Amerika, di Inggris, di mana sudah boleh. Ya, ukurannya bukan Amerika, Inggris, bukan zaman modern, ukurannya Al-Quran Sunnah. Kata Al-Quran dan Sunnah Rasul, itu nggak boleh, ya sudah nggak boleh. Gitu. Jadi itu tidak menjadi ukuran perilaku, tapi bahwa semantik menunjukkan telah terjadi perubahan makna itu iya. Gitu. Jadi semantik ini jadi alat eksplanasi, alat penjelasan, bukan alat untuk pembenaran. Karena alat untuk pembenaran atau patokan perilaku itu tetap saja agama bagi kita ya. Bukan semantik. Gitu. Ya, semantik itu alat eksplanasi tapi bukan alat justifikasi. Tetap alat justifikasi perbuatan kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau ditanya ke saya, boleh nggak panggil orang anjing? Ya nggak boleh. Masa kalau sudah ciptakan dia manusia, masa mau dibilang anjing? Ya, gitu ya. Ya, terima kasih banyak Pak. Ya, siapa lagi yang mau tanya? Izin bertanya mungkin Pak. Silakan. Baik, mungkin tadi telah sedikit Bapak bahas mengenai ini lebih ke Al-Qur'annya Pak ya. Mohon maaf sebelumnya. Eh, tadi sedikit Bapak bahas mengenai ad-din seperti itu gitu ya. Dengan konteks-konteksnya di masing-masing ayat yang dimungkinkan terdapat perbedaan antara satu dengan yang lain. Kalau demikian berarti apakah tepat gitu Pak jika saya simpulkan bahwa dalam konteks Al-Qur'an gitu ya, semantik ini di antara fungsinya adalah untuk jadi rambu-rambu dalam tadabbur Al-Qur'an, seperti itu. Kalau misalnya tepat gitu ya, maka begini, apakah akan melahirkan turunan lagi gitu bahwa kata-kata ini tuh gitu turunan pertanyaan sebenarnya. Apakah kata-kata ini tuh memang hanya di tujuan semantik itu hanya untuk menuju pada satu makna gitu, atau masih tetap dimungkinkan untuk membahas si kata-kata tersebut dari berbagai makna dengan berbagai maknanya Pak gitu. Mungkin seperti itu Pak, mohon maaf agak kurang ini. Kurang jelas ya. Iya Pak. Intinya. Baik. Ya, walaupun saya bingung, saya akan jawab lah. Pokoknya semua pertanyaan saya jawab aja gitu ya. Ya, mungkin saya kasih intinya. contoh begini. Oh iya, baik Pak. Ini penelitian saya. Albiru. Apa sih albiru itu? Gitu. Karena albiru baik, al-khair baik, soleh juga baik, apalagi ihsan juga baik. Gitu. Ada istilah birrul walidain, betul nggak? Tapi yang diperintahkan dalam Al-Quran
Bukan birrul walidain, tapi ihsan bil walidain. Coba cari dalam Al-Quran. Ada nggak perintah untuk birrul walidain? Nggak ada. Yang ada itu wabil walidaini ihsana. Ihsan. Betul ya? Nah, Betul, Pak. lalu saya teliti. Terus saya ingin kenal dekat dengan yang namanya albiru itu. Apa sih albiru itu? Saya teliti dia gaul dengan siapa saja, di mana aja, teliti, dikepoin terus. Kira-kira 1 tahun lah, ngepoin kata itu. Hampir putus asa, sampai akhirnya ketemu satu ayat, ya. La yu'akhidukumullahu bilagwi fi aimanikum ang tabaru wa tattaqu wa tuqsitu bainan nas. Yang setelah diteliti asbabun nuzulnya itu berkaitan dengan Abu Bakar. Abu Bakar itu punya ponakan namanya Mistah. Mistah ini seorang laki-laki yang kekurangan rezeki gitu. Lalu karena masih keponakan, dibantu sama Abu Bakar. Dikasih uang bulanan untuk Mistah dan anak istrinya. Ketika terjadi hadisul ifki, di mana anak Abu Bakar, yaitu Siti Aisyah istri Rasulullah, difitnah selingkuh dengan seorang pemuda namanya Sofwan bin Mu'attal oleh orang-orang yang jahat waktu itu di Madinah, dibikin rumors gitu. Mistah ini ikut ngobrol, ikut ngomongin, iyalah kayaknya begitu, kira-kira gitu ya. Kalau sekarang ikut komentar di Facebook, di Twitter gitu ya, komentarnya jelek. Ketahuan sama Abu Bakar, marah. Lalu Abu Bakar bersumpah, demi Allah, saya tidak akan membiayai kamu dan keluarga kamu lagi. Karena kamu sudah jahat kepada saya. Kalau bahasa anak milenialnya, jahat kamu. Pakai D ya. Sekarang diganti T-nya dengan D. Kamu jahat. Lalu ditegur sama ayat yang tadi. Gak boleh loh janji untuk berbuat tidak baik. Gitu. Ya. Gak boleh gitu. Maka harus dibatalkan. Lalu Abu Bakar membatalkan sumpah tersebut dan kembali memberikan sumbangan terhadap Mistah. Walaupun Mistah itu sudah menyakiti anaknya yang tercinta dan hatinya. Karena itu yang namanya albiru itu, saya simpulkan waktu itu adalah berbuat baik terhadap orang yang jahat kepada kita. Gitu. Karena itu dia ada di atas ihsan. Nah, kenapa Allah nggak perintahkan kepada kita birrul walidain? Ya, karena itu berat. Gitu. Ya kalau orang tua kita baik ya, orang tua kita baik, misalnya dia biayain kita sekolah, dia biayain kita kuliah, kasih makan, kasih jajan, kasih kosan, kasih laptop. Ya gampang berbuat baik sama orang tua seperti itu. Tapi coba bayangkan, kalau misalnya Nisrina nih, yang lagi rebahan. Nisrina Nafisa lagi rebahan kan? Kalau Nisrina itu dulu dibuang sama orang tua, dibuang di depan pintu asuhan, pintu panti asuhan, dibiarin begitu saja, kena panas, kena hujan, lalu ditemukan oleh orang, dimasukkan ke panti asuhan, lalu diurus sedemikian rupa, tiba-tiba Nisrina ini jadi orang hebat, jadi orang kaya, kemudian orang tuanya datang. Nisrina, saya ini orang tua kamu, saya ini bapak kamu, saya ini ibu kamu. Saya butuh uang 100 juta, kira-kira dikasih enggak? Kemungkinan besar enggak. Kemungkinan besar tuh marah dulu.
Nah, padahal kalau konsepnya birrul walidain, sejahat apapun orang tua kita kepada kita, tetap kita harus berbuat baik karena itulah yang benar. Dan itu Allah tahu nggak mungkin dikerjakan oleh kita, gitu kira-kira ya. Karena itu yang diperintahkan itu wabil walidaini ihsanan. Konsep ihsan itu berbeda dengan albirru. Konsep ihsan itu adalah wa ahsin kama ahsanallahi ilaik. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Jadi konsep ihsan itu adalah kebaikan yang bersifat timbal balik. Makanya kalau kita doain orang tua itu sifatnya timbal balik. Ya, Rabbi firli wali walidaya warhamhuma. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Dan kasihilah mereka sebagaimana mereka mengasihiku sewaktu kecil. Itu doa itu adalah dalam konteks ihsan. Bahwa kita berbuat baik sama orang tua itu ya selevel, sebatas mereka berbuat baik kepada kita. Itu batas kewajiban. Di luar itu adalah keutamaan. Gitu. Makanya albiru itu bukan kewajiban, tetapi keutamaan kepada kita. Keutamaan untuk kita. Nah, kira-kira penelitian semantik itu bisa menghasilkan pemahaman seperti itu. Gitu. Yang akan membimbing kita dalam menjalankan isi kandungan Al-Quran secara lebih baik lagi. Gitu, siapa tadi yang nanya? Muhammad Futuh Saya, Anasar, Pak. Pak. Ya, gitu Putu. Apa itu yang dimaksud atau bukan? Kurang lebihnya begitu, Pak. Tapi mungkin yang saya maksud adalah ketika si semantik ini gitu, tujuannya apakah hanya untuk menghasilkan satu makna gitu, atau masih tetap dimungkinkan terdapat banyak makna gitu pada satu kata tersebut gitu. Tapi sudah cukup ya. terjawab, Pak. Bisa banyak makna. Kan ada lafadz mustarok gitu. Oh, ya, iya. kayak kalau dalam bahasa ya, kalau dalam bidang fikih misalnya kata lamastum itu bersentuhan kulit atau berpelukan. Iya, Ah, betul. gitu. Itu masih. Tetapi masih ada makna dasarnya. Oh, Bahwa lamasa itu adalah makna dasarnya antel kulit, bersentuhan kulit gitu. Lalu kemudian berkembang menjadi saling berpelukan, ya itu pengembangannya. Gitu. iya. Baik, Pak. Gitu. Jadi makanya dalam ilmu semantik itu ada makna dasar, ada makna relasional. Oh, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Jadi yang batalin wudhu itu bersentuhan kulit atau berpelukan? Bersentuhan. Ah, itu kata Imam Syafi'i. Kalau kata Imam Hanafi, yang nomor 2. Gitu. Ya, itulah lafadz mustarok. Mustarokul makna. Ya. Kalau dalam ulumul Quran disebutnya al-asbah wa nadzair. Ya. Gitu. Ada pertanyaan lain? Nah, sekarang terusin ya dikit. Apa bedanya dengan soleh? Ihsan, birun dengan soleh. Nah, kata soleh ini saya teliti sekitar 10 tahun lebih. 10 tahun saya teliti. Ternyata ini soleh ini unik. Soleh ini kalau diartikan ke dalam bahasa kita ini cocok gitu. Baik dan cocok. Saya kasih contoh. Kalau Anda dikasih minum 3 macam, air putih, air kopi, sama air susu. Tiga-tiganya baik. Tiga-tiganya baik. Tetapi yang soleh mungkin cuma 1. Gitu. Atau 2. Atau ada yang tidak soleh. Misalnya kalau Anda sakit maka kopi itu tidak soleh buat Anda. Walaupun kopi itu baik. Kalau Anda mau ngeronda malam,
susu itu tidak soleh gitu, buat Anda, karena akan bikin Anda ngantuk. Kalau Anda punya penyakit diabetes, yang soleh buat Anda itu air putih. Gitu. Walaupun tiga-tiganya baik. Makanya yang dimaksud dengan suami soleh, istri solehah itu bukan hanya baik sebetulnya kriterianya. Ada 3 calon, semuanya baik, tapi belum tentu soleh. Karena Anda harus mencari orang yang cocok untuk diri Anda sendiri. Gitu. Baik, ada pertanyaan lain? Ada kuliah lagi nggak? Ada Pak, Jam? jam berapa ya? 14.40 Pak. Oh, sudah selesai kalau gitu. Baik. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita tutup kuliahnya sampai di sini ya. Dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun ala mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kalau ada kata-kata yang kurang baik. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sampai sini. Mohon Pak. Izin duluan Pak. Enggak, itu enggak.